Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34. Sementara murid-murid Yesus pergi mencari makanan, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, tepatnya di sumur Yakub, ketika perempuan itu datang untuk mengambil air di siang hari. Itulah awal perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus memberitakan dan memperkenalkan dirinya dan keselamatan yang dibawanya. Yesus tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada perempuan itu. Percakapan yang membuat perempuan Samaria menjadi percaya dan mendorongnya untuk kembali ke orang-orang di sekotanya untuk memberitakan keselamatan yang diterimanya dan perjumpaannya dengan Mesias yang menyelamatkannya dari dosa-dosanya. Saat perempuan itu pergi ke kotanya, murid-murid Yesus datang dan berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Tidak ada yang salah dengan makanan. Makanan adalah penopang kekuatan dan pertumbuhan kesehatan tubuh kita. Manusia membutuhkannya, dan Tuhan sudah menyediakannya sebelum kita diciptakannya. Apakah Yesus membutuhkan makanan jasmani juga? Pasti. Ia sendiri makan bersama dengan muridnya, membakar ikan untuk sarapan pagi di pantai setelah ia bangkit. Yesus sendiri haus ketika ia berada di kayu salib. Makanan, minuman, kebutuhan untuk menopang ketahanan dan kesehatan tubuh kita. Seperti kita membutuhkan makanan, Yesus juga membutuhkannya. Lalu mengapa Yesus mengatakan kepada para muridnya ketika bicara makanan untuk Yesus, bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya? Yesus hendak mengatakan bahwa baru saja Dia makan. Jangan murid-muridnya menyusahkan hatinya karena makanan. Yesus baru saja memberitakan kabar keselamatan kepada perempuan Samaria, melakukan kehendak Dia yang mengutusnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, hingga ia tiba di kayu salib, di mana ia mengatakan sudah selesai pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa adalah makanannya. Melakukan kehendak Bapa melebihi makanan jasmani seperti yang dipikirkan oleh para murid. Yesus menyatakan makanannya adalah pekerjaannya melakukan kehendak Bapanya, mencari dan menemukan yang hilang, memberikan hidup kekal dan pengampunan dosa. Sebagai murid Yesus, orang Kristen yang sejati, apakah melakukan kehendak Bapa, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, lewat tindakan, kata, dan perbuatan, sudah menjadi makanan kita yang sesungguhnya? Belajar dari Yesus yang selalu sedia melihat setiap waktu dan kesempatan untuk melakukan kehendak Bapa, sudahkah menjadi kebutuhan yang menyenangkan dan memuaskan jiwa kita? Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan teladan bagi kami. Makanan-Mu adalah melakukan kehendak Bapa. Biarlah Tuhan kami juga membuat makanan kami yang sesungguhnya adalah melakukan kehendak-Mu, menyampaikan kabar keselamatan, sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan oleh kasih dan karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami.